Di tengah kebahagiaan itu, tiba-tiba hal tak terduga dan tak terlupakan terjadi lagi. Kepala desa, kedua orang tua wanita itu, Pak Ustadz, pamannya, dan warga mendatangi tempat Ferry. Mereka tidak ingin roh itu semakin terikat dengan dunia. Pak Retno maju mengetuk pintu. "Assalamualaikum Ferry." Ferry dari dalam rumah menjawab salam. Rena hanya diam. Lalu Ferry keluar. Ia kaget melihat orang banyak. "Maaf Pak, pada kemana ini banyak orang-orang? Apakah ada maling?" Tanyanya dengan bingung. "Maafkan Bapak Erik, tapi ini satu-satunya jalan. Ia harus pergi." "Maaf juga Pak, sebenarnya ada apa ini?" "Nak Ferry," ucap bapak itu dengan nada berat. "Sebenarnya wanita yang kau temui setiap malam itu bukanlah manusia biasa. Ia adalah ponakan saya. Itulah kenapa malam saat aku mengantarkan padi yang Nak Ferry minta, saya tidak lama dan langsung pulang. Sebenarnya ia sudah meninggal sekitar 4 tahun lalu. Ia mengakhiri hidupnya sendiri dengan menggantungkan dirinya dengan seutas tali di pohon kayu yang tak jauh dari sini." Ferry seakan tak percaya. "Tidak Pak, ini tidak mungkin. Aku selalu bersamanya setiap malam. Aku merasakan kehangatannya." Lalu Rena keluar. Ia berdiri menunduk di depan rumah, matanya berkaca-kaca. Erik mendekat ke arah Rena yang mulai menangis. Ia menolak percaya dengan kenyataan, namun matanya mulai panas. Ia menatap wajah kekasihnya yang menangis, membayangkan kelembutannya, senyumnya, suara lirihnya, genggaman tangannya, semua terlalu nyata untuk dianggap sebagai bayangan roh. "Tapi aku merasakannya nyata Pak. Ia berbicara padaku. Ia tertawa dan kami setiap malam berbicara Pak. Mungkin ini palsu Pak." Lalu Pak Ustadz itu maju dengan linangan air mata. Ia langsung menatap ke arah Rena. "Nak Rena, kau telah aku anggap sebagai anak. Tolonglah, lepaskanlah Ferry. Duniamu dan Ferry sudah berbeda." "Tidak!" teriak Rena dengan suara lantang. "Aku ingin bersamanya. Aku mencintainya. Bahkan Ferry mau menerima bayiku. Jangan ganggu kami. Pergi kalian dari sini. Pergi!" Pak Ustadz berusaha menenangkan. "Bapak tahu nak, kau belum ikhlas untuk meninggalkan dunia ini. Di sana bapak dan ibumu masih ada. Bahkan mereka ada di sini. Apakah kau tidak menyayangi mereka?" Rena dengan tangisan menatap ayah dan ibunya yang berakhir luluh. Hatinya rapuh saat memandang kedua orang tuanya. Bapak dan ibunya memberanikan mendekat. "Nak, ibu sangat menyayangimu. Kenapa dulu kamu tidak memberitahukan pada ayah dan ibu soal apa yang menimpamu, lalu mengakhiri hidupmu sendiri? Jika kau mengatakan saat itu, bapak dan ibu tidak akan membencimu. Selama ini ibu tidak merasa gembira setelah kamu pergi nak. Kamulah anak satu-satunya di keluarga kita nak." Rena menatap semua orang. "Maafkan aku. Aku tidak bermaksud mengganggu orang desa ini. Aku tahu kalian semua adalah keluargaku. Aku hanya ingin hidup untuk melahirkan bayiku." Semua warga pecah dengan tangisan. Salah seorang ibu berkata dengan tangisan, "Nak, kami sangat menyayangimu. Dulu kamu sering datang minta sayur. Jika tidak ada, ibu selalu membuatkanmu." Tangisan itu makin pecah. Rena menatap Ferry dengan tangisan. "Ferry, maafkan aku. Aku tidak bermaksud membuatmu seperti ini. Aku hanya ingin ada pria yang mau menerima aku dan bayiku." Tangisan Ferry pecah. Ia berteriak, "Tidak, Rena, tolong, jangan pergi. Kita telah berjanji bersama untuk merawat bayimu." Rena semakin larut dalam tangisan. "Tidak, Ferry. Dunia kita telah berbeda. Kumohon satu hal padamu, Ferry. Jika kamu menemukan jodohmu, ingatlah aku dan jangan tinggalkan dia. Sayangilah dia sebagaimana kamu menyayangiku. Selamat tinggal, Ferry. Jika masih ada kesempatan di kemudian hari, kita akan bertemu lagi." Ferry berteriak, "Tidak Rena, jangan pergi. Aku hanyalah bayangan roh, bukan manusia utuh yang memberimu kebahagiaan setiap hari." Lalu Rena menatap kedua orang tuanya, pamannya, Pak Ustadz, dan semua warga. "Ayah, Ibu." Lalu ia menatap Pak Ustadz di hadapannya. "Pak,
bantu aku dengan doa. Lalu Pak Ustadz dengan berat hati akhirnya membacakan doa. Tubuh Rena mulai memudar. Suasana semakin dingin. Angin berhembus pelan. Tubuh Rena mengeluarkan sinar putih dan mulai pudar, terlihat tubuhnya tembus saat dipandang. Dalam keadaan yang semakin pudar, ia menangis dan berkata, "Ferry, kau janji padaku, sayangilah pasanganmu seperti kau menyayangiku. Aku pamit." Lalu Rena lenyap bersama kabut malam. Ferry terduduk di lantai beranda rumah. Semua orang menenangkannya. Malam-malam berlalu, desa menjadi sunyi. Tidak ada lagi sosok wanita cantik yang tertawa di depan rumahnya. Tapi, setiap kali angin sore bertiup, bunga melati di sekitar rumah tua itu mekar tiba-tiba. Seolah masih ada sesuatu yang merawatnya. Seolah merawat cinta yang tak pernah sempat bersatu. Ferry duduk di beranda rumah tempat pertama kali mereka bertemu. Ia menatap ke arah pohon tempat Rena mengakhiri hidupnya. "Kamu bukan hanya roh bagiku, tapi rumah kebahagiaanku." Cerita ini hanyalah fiksi belaka. Khusus buat kita sesama wanita, jagalah diri, jangan biarkan cinta yang indah berubah menjadi penyesalan yang dalam. Sekuat apapun perasaanmu padanya, sedalam apapun cintamu, tetaplah berdiri pada prinsip yang benar. Cinta sejati tidak akan meminta hal-hal yang melukai kehormatanmu. Wanita yang menjaga dirinya adalah wanita yang kuat. Bukan karena ia tidak mencinta, tapi karena ia tahu nilai dirinya. Jadilah wanita yang dicintai dengan hormat, bukan hanya dengan kata-kata. Jangan biarkan cinta yang indah berubah menjadi aib yang menodai nama keluarga. Sebab ketika janji manis hilang, hanya dirimu dan kehormatanmu yang akan tersisa. Terima kasih telah mendengarkan. Kita jumpa lagi di alur cerita horor berikutnya bersamaku, Lian, di Cerita Malam. Dadah. Walau ku tahu kau tak pernah anggapku